Halo, selamat siang Bu Ning. Selamat siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, ya. Saya sangat senang bisa berjumpa dengan Ibu Ning siang ini, memandang wajah Ibu Ning yang sungguh meneduhkan. Tapi masalahnya pertemuan kita kali ini mungkin nggak banyak Bu waktunya, jadi Iya. mungkin kita langsung aja ya. Hari ini kita mau membahas tentang apa nih Bu? Apa yang mau diceritakan Bu? Ada murid saya itu Ya. 2 orang itu, kelihatannya kurang aktif lah di kelas. Terus selain itu prestasi belajarnya itu juga sangat rendah. Ketika ulangan dia selalu mendapatkan nilai 2, 3 kayak gitu. Terlalu rendah dibanding teman-temannya. Teman-temannya biasanya ya lumayan lah, ada yang 7 lah, 8, ada yang tapi si Steffi dan Maulida ini nilainya terlalu rendah, itu Bu. Mhm. Oh, jadi masalahnya ini Steffi dan Maulida ini prestasi akademiknya di dalam pembelajarannya rendah gitu ya, Bu, ya? Iya, Jadi itu yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Terus iya. dari pertemuan kali ini nanti, kita kepinginnya dapat kesimpulan kita dapat apa sih gitu? Ya pinginnya sih Steffi dan Maulida itu bisa menaikkan prestasinya sih, prestasi di bidang akademiknya itu. Ya itu. Oh, Terus ingin juga apa namanya itu? Dia itu kan terlalu diem lah di kelas, kurang aktif kayak gitu. Ya maunya dia bisa aktif juga di kelas. oke. Jadi itu yang tujuan kita hari ini ya, Bu, ya, untuk Iya. mencari bagaimana caranya supaya Steffi dan Maulida, bisa naik prestasi belajarnya dan juga mungkin lebih aktif di kelas ya, Bu, ya? Iya. Oke, sekarang andai kata kita punya range, kita punya skala dari 1 sampai 10, ini kira-kira Steffi dan Maulida itu dari sisi kita global aja ya, dari sisi prestasinya, terus mungkin karakternya dalam pembelajaran yang tampak, terus sikap atau keterampilan yang mereka perlihatkan selama pembelajaran di kelas Ibu itu range-nya kalau dari 1 sampai 10 kira-kira dia ada di angka berapa ya mereka ini? Mungkin sekitar 3 atau 4 Bu. 3 atau 4. Oke. Terus kalaunya ini kan kita akan mencoba mencari kiat-kiat tertentu supaya mereka ini ada peningkatan dari yang skala 3 atau 4 itu tadi, kira-kira mau Ibu Ning naikkan menjadi berapa kira-kira Bu? Yang terdekat dulu. Ya, ya pinginnya sih naik lah paling enggak ya ada sampai angka 6. Angka 6. Bisa Mhm. diceritakan Bu kira-kira kalau di angka 6 itu Steffi sama Maulida itu bisa apa sih atau perubahannya apa sih gitu? Di angka 6 itu dia bisa bergaul, bisa lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian nilai-nilainya juga lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Mhm, oke. Untuk masalah tadi katanya ada masalah bergaul ya Bu ya. Bergaul di sini yang Ibu sebutkan apakah di dalam pergaulan keseharian secara umum ataukah spesifik untuk mata pelajaran Ibu aja? Kalau pergaulan secara umum, dia itu mampu aja, cuman kalaunya di dalam kelas, waktu pembelajaran, dia itu karena kurang aktifnya tadi itu, jadi kalau misalnya nih dalam kelompok, dalam pembentukan kelompok, dia itu sulit diterima di kelompok yang lain Oke. karena kurang aktifnya tadi. Itu Mhm. lebih banyak diam di kelompoknya, jadi teman-temannya itu nggak bisa menerima di kelompoknya. Oke. Tuh. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi dia, jadinya selain dia susah diterima di kelompok, dia juga akhirnya karena sekarang kan memang pembelajaran perlu kolaborasi ya Bu ya. Jadi Ya, mungkin itu yang juga bisa menyebabkan dia prestasinya rendah. Jadi untuk selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi Steffi dan Maulida? ya kemarin ada waktu pembagian kelompok itu, ya saya mencoba bicara sama teman-temannya supaya mau menerima Steffi dan Maulida, supaya jangan mengucilkan dia itu. Jadi itu, tapi teman-temannya itu memang bilangnya Steffi dan Maulida itu Bu nggak aktif, jadi kami bingung mau ngapain kayak gitu. Ya, itu
saya juga bicara sama Steffi dan Maulida itu supaya dia itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran dan bertanya kepada dia kenapa dia itu kurang aktif, permasalahan dia itu apa itu, Bu. Baik, berarti artinya Ibu Ning ini sudah mengadakan percakapan dengan Steffi dan Maulida secara pribadi, secara personal terkait pasifnya dia itu tadi ya Bu ya, dan sudah mendorong juga ya. Selain berbicara secara personal terhadap Steffi dan Maulida, kira-kira nih, apalagi sih usaha atau kesempatan apa yang kita punya yang mungkin belum Ibu coba tetapi bisa kita coba nantinya? Mungkin saya akan bicara sama guru BP juga perihal Steffi dan Maulida ini. Selain itu juga mau mencoba memanggil orang tuanya Steffi dan Maulida ini untuk membicarakan tentang pembelajaran Steffi dan Maulida di sekolah. Baik, kira-kira dalam hal untuk berbicara dengan guru BK atau guru BP ini tadi, dengan juga memanggil Steffi dan Maulida, ini kira-kira Ibu memerlukan apa aja ya? Memerlukan dukungan dari siapa seperti itu? Atau mungkin ada hambatan yang bisa atau tantangan yang mungkin akan Ibu hadapi? Mungkin saya minta bantuan sama guru BP ya nanti ya, itu karena kalaunya saya kunjungan ke rumah dia kan jauh banget, terus orang tuanya juga suka nggak ada di rumah kerja, jadi kayaknya nanti dipanggil orang tuanya itu supaya menyempatkan waktunya untuk bisa kita ngobrol gitu. Oh iya, jadi hambatannya kalau misalnya kunjungan rumah ini orang tuanya mungkin bekerja jadi tidak ada di rumah dan juga masalah jaraknya ya Bu ya, yang Iya. jauh dari sekolah begitu ya Bu ya. Iya. Baik, jadi rencana apa yang akan Ibu lakukan ini untuk mengatasi masalah Steffi dan Maulida ini? Ya. Pertama sih mau memanggil Steffi dan Maulidanya bicara lagi apa yang dia maui atau apa yang dia rasakan, mungkin ada masalah pribadi mungkin atau apa yang bisa menyebabkan dia kurang fokus dalam belajarnya itu, Bu. Oke, jadi selain memanggil orang tuanya, yaitu mau ngomong lagi secara personal dengan Steffi dan Maulida. Karena Ibu tadi sudah mengatakan bahwa sudah pernah dipanggil, sudah pernah berbicara secara personal dengan Steffi dan Maulida sebelumnya. Apakah yang untuk memanggil nanti ada strategi khusus atau pendekatan yang lebih spesifik lagi, Bu? Iya, nanti sepertinya saya mau bicara lebih lagi, mungkin sampai ke Mas Aldo atau ada masalah pribadinya kayak gitu kan kita belum tahu. Masalahnya pada pertemuan sebelumnya itu saya nggak sampai pembicaraan itu tentang masalah pribadinya. Jadi kemungkinan kalaunya ada masalah pribadi kan mungkin juga akan mengganggu konsentrasi dia atau fokus dia dalam belajar kan. Jadi itu sebelum saya memanggil orang tuanya. Gitu. Jadi dari Ibu sudah melakukan pertemuan atau percakapan secara personal lagi dengan Steffi dan Maulida untuk yang kedua kalinya dengan strategi atau cara yang lebih spesifik untuk menggali apa sih masalah mereka secara pribadi, mungkin seperti itu ya Bu ya. Itu kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa ya Bu? Ukurannya kayaknya kalaunya prestasi Steffi dan Maulida ini bisa naik ya. Ketika ulangan bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Selain itu juga dia lebih aktif dalam belajarnya. Oke, gitu. Itu untuk yang ukuran keberhasilan yang jangka panjangnya Bu ya. Sedangkan untuk yang dari percakapan Ibu ini tadi apa yang ingin Ibu ketahui itu apa Bu? Kalaunya misalnya Steffi dan Maulida itu mau membuka diri dan mau membuka diri, mau bicara tentang masalah-masalahnya atau kesulitan belajarnya. Itu. Oke.
Jadi rencana yang mau Ibu lakukan yaitu yang pertama adalah memanggil secara personal Steffi dan Maulida lagi dengan strategi pendekatan yang lebih detail tentang permasalahan mereka hadapi sehingga ukuran keberhasilannya apabila mereka terbuka terhadap Ibu terkait mungkin permasalahan pribadi yang belum terungkap seperti itu ya Bu ya. Iya. Terus yang kedua bekerja sama dengan guru BK ya Bu untuk memanggil orang tuanya ke sekolah untuk mendiskusikan masalah Steffi dan Maulida. Seperti itu ya Bu Mm-mm. ya. Iya. Oke, ini kira-kira jangka waktunya akan Ibu lakukan ini berapa lama nih untuk bicara secara personal dengan Steffi dan Maulida dan juga untuk memanggil orang tuanya. Memerlukan jangka waktu berapa ini, Bu? Kira-kira 2 sampai 3 minggu lah. 2 sampai 3 minggu. Mm-mm. Bisa ya Ibu lakukan ya Ya, dalam waktu 2 sampai 3 minggu ya? insya Allah bisa. Oke, kira-kira kalau Ibu mengalami kesulitan siapa sih yang bisa membantu Ibu mungkin? Ya, mungkin ada guru BP pertama itu, Ya, terus ada nanti saya minta bantuan juga sama rekan guru yang lain. oke. Yang mm-mm. Baik. Jadi tindak lanjutnya apa setelah ini? Saya akan segera memanggil Steffi dan Maulida itu untuk berbincang tentang masalahnya. Ya, Oh, baik. Oke, Ibu, karena kita sudah berada di akhir sesi dan juga waktunya terbatas, jadi apa nih yang bisa kita dapat atau kesimpulan apa nih yang kita dapatkan dari perbincangan kita siang ini? iya. Eh, dalam pertemuan ini saya mengharapkan supaya nanti Steffi dan Maulida itu bisa menaikkan prestasinya dalam bidang akademik dan Steffi dan Maulida bisa bergaul, bisa aktif dalam pembelajaran itu. Saya akan memanggilnya secara personal sebelum saya akan memanggil kedua orang tuanya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas perbincangannya. Semoga tidak ada kendala, semoga lancar. Baik Amin. Steffi dan Maulida beserta orang tuanya bisa bekerja sama dengan baik dan merespon baik terhadap Ibu dan juga membuka diri supaya bisa menyelesaikan permasalahan Steffi dan Maulida terutama di dalam prestasi akademik di kelas ya Ibu ya. Semangat Iya. terus ya Ibu Ning ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, berarti nanti kita ketemu lagi, kita berbincang lagi 2 atau 3 minggu setelah Ibu mencoba melakukan itu. Nanti kabar-kabari ya Bu ya, kalau Iya, sudah. nggih. Oke, Terima ya. kasih. Sama-sama, terima kasih Ibu. Selamat siang, dadah. Ya.